coba lagi makan. Ini udah kenyang kawan. Lumayan kenyang kawan makan ini. Seperti ini, karena kami coba makan langsung. Manisnya sangat terasa kawan. Manisnya sangat terasa ini. Adaptif juga ternyata di sini kawan. Jenis Alpukat Markus atau jumbo kawan. Di tempat kami itu MDPL nya 950 sampai 1000 kawan. Sudah kami cek kemarin itu. Saya pikir aligator itu Markus ini kulitnya tebal, ternyata enggak, tipis ternyata. Tipis seperti ini kulitnya. Terus juga kan kalau dari tampilan kelihatan tebal kayak gini ya. Dari tampilan yang tebal. Ternyata setelah kita buka itu enggak ini kawan. Kita buktikan ya, kita bicara itu berdasarkan fakta review ini ya kawan, yang kami masukkan di kolom deskripsi itu. Tipis ya tipis kayak gini, warnanya kuning ya kuning, warnanya pucat ya pucat, kita sampaikan. Ini aja yang gagal juga karena kesalahan kami bawa juga kami sampaikan kayak gini. Ini kesalahan real, kesalahan kami. Udah 2 kali dulu nggak saya wrapping juga salah. Saya wrapping sebelah ternyata bawahnya juga salah seperti ini. Salah seperti ini, nggak enak dimakan. Ini berem nih tandanya. Kenyang teman ya. Kita review aja. Kalau ini itu memang jenis jumbo hawe atau Markus ini masih ada salah serat kayak gini kan. Hal-hal seperti ini tidak ditemukan di alpukat khas. Itu salah satunya. Ini kalau perawatannya kurang bagus, dia seratnya ini kelihatan berserat memang. Tapi kalau dari besar itu memang lumayan besar gitu. Menang di besarnya, rasanya juga lumayan manis dengan perawatannya. Ini terus ini kan kulitnya juga tipis, kuningnya ini ya agak terlalu kuning, cuman masih ada ini ya, putihnya tuh di bagian sini ini kuning, di sini hijau muda. Kulitnya tidak terlalu besar. Daunnya juga besar kawan ini. Ini sejak saya petik itu 1 minggu kawan, metiknya aja saya liput di YouTube juga waktu metik kemarin ya. Cuman di sini kawan saya kurang prefernya itu kurang ini ya, di seratnya ini. Seratnya ini bisa besar kalau perawatannya kurang bagus justru. Nanti kan kami pupuk juga setelah pemanenan ini ya. Seperti ini.
Dari kulit tadi tidak terlalu kasar, tipis, berserat. Untuk dagingnya, untuk creaminya nggak terlalu, kandungan air lumayan lah. Daripada alligator ya, kandungan airnya lebih banyak alligator ya. Ini masih ada kering-keringnya dikit, rasa gurihnya ada, manis gitu. Kalau manis mungkin relatif ya, bisa di ini perawatan, pemberian KNO3 kayak gitu. Ini 1 kilo pasaran sekitar 45 sampai 75 kawan, di Batu Malang itu, di tepi jalan tuh per kilo. Cuma satu butir 1 kilo kawan. Kalau mau beli ya seperti itu. Beli avokat satu itu 45 50 ribu kayak gitu. Itu kan ya lumayan lah ya. Biasanya 1 kilo isinya 4-5, itu cuma 1 butir kan lumayan kawan. Kalau kita 1 pohon isinya 10 kan sudah kelihatan. Ini dulu saya tanam sendiri kawan, tahun 2019 ke 20 kawan. Saya stek sendiri, kami beli bibit itu saya kembangkan langsung kawan. Memang terbukti kalau memang dari indukan yang sudah pernah buah, walaupun jadi di ini masih bibit, kita stek lagi ke perbanyak itu juga masih, asalkan memang indukannya bagus gitu, F1 nya kan, berarti yang penting valid gitu ya. Jenisnya itu jenis avokatnya varietas valid atau sesuai dengan spek ini artinya sesuai kawan. Kami nanam jumbo HW, hasil buahnya juga jumbo HW. Kami tanam avokat jenis ini, namanya jenis gading, karena daerah kita ambil dari daerah gading, buahnya juga sama. Hal itu menyebabkan pentingnya pemilihan bibit yang kita ambil itu benar-benar kita tahu. Jangan sampai kita menceritakan hal sesuatu tapi bibitnya tidak sesuai dengan hasilnya, itu akan merugikan masyarakat yang menanam, apalagi teman-teman yang menanam banyak, itu akan merugikan ya teman-teman. Jadi kami sampaikan, kami menghimbau teman-teman pengembang bibit itu berilah edukasi atau deskripsi atau pencerahan kepada calon customer itu secara real atau betul atau valid gitu, biar kita tidak memberi harapan palsu kepada penanam atau pekebun, petani ya, biar petaninya tidak merasa dirugikan di next tahun-tahun berikutnya saat mereka panen. Itu banyak kami temukan dan kasus di mana petani dirugikan setelah hasil kok beda dengan apa yang dikatakan. Hal itu akan menjadi kerugian bagi petani ataupun pekebun ya teman-teman. Jadi kami sarankan belilah di tempat yang valid, yang mempunyai bibit varietas betul unggulan gitu. Kalau memang bibitnya nggak bagus ya kita sampaikan, oh ini tidak bagus pak, ini bagus, nah ini silahkan dikebunkan, nanti next akan bagus. Seperti itu nggak apa-apa, kita edukasi masyarakat. Jadi kita mengetahui ataupun sudah mempunyai pengalaman, kita sampaikan kepada teman-teman biar tidak terulang gitu ya. Dalam artian kita sambil mencari ini ya, ridho pahala juga kalau kita mengedukasi gitu ya. Jangan sampai bibitnya ini buahnya jelek, kita sampaikan bagus, nanti 5 tahun dia akan menimbulkan sebuah polemik ya, permasalahan ya gitu. Itu tidak baik. Kami sampaikan edukasi yang baik kepada calon pembeli ataupun customer. Ya memang banyak ada karena bibitnya mahal dia nggak mau beli, karena ya kita kan menjualnya kan tidak dari harga aja kawan, kita kualitasnya gitu. Misalnya tupai king kawan, tupai king itu durian yang harganya bibitnya 300.000, itu laku keras kawan, karena kita memberikan ini keaslian, jaminan keaslian. Nanti kalau nggak asli ya bisa ditukar, asalkan kita juga tahu penanamnya di mana, terus kita kontrol berkala juga kayak gitu.
Dan saya pesan bagi teman-teman petani itu jangan ini ya, kalau buahnya nggak laku itu jangan langsung dipotong kayak gitu, jangan. Kita lihat dulu apa yang menjadi permasalahan, misalnya nggak buah itu kenapa, buahnya nggak enak itu kenapa gitu. Kita ini kawan, identifikasi dulu permasalahan yang menjadi problem di pohon tersebut. Misalnya tidak buahnya kenapa, buahnya kurang enak itu kenapa, itu kita identifikasi. Nanti akan muncullah sebuah namanya win-win solusi. Misalnya buahnya kurang manis, kita perlakukan perawatan, pemberian K3, pemupukan yang rutin, kayak gitu solusinya ya. Kok belum buah kenapa, itu bukan berarti bibitnya ini mandul atau apa, enggak. Kita identifikasi dulu, apa terlalu subur, unsur N nya itu, kesuburannya itu terlalu tinggi, itu juga pengaruh kawan ya. Nah kita akan belajar bersama. Kalau kita ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, akan kami bantu jawab. Kalau kita belum bisa bantu jawab, nanti kita akan konsultasi kepada yang sudah mempunyai pengalaman atau mempunyai riset di dalam hal tersebut, hal penanaman, pembuahan atau perawatan buah kayak gitu ya. Karena kita ada beberapa teman yang senior dan kami yang menjadi mentor kami ya katakan. Karena kita belajar juga dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Tidak mungkin kita itu tahu segalanya tanpa kita harus belajar. Namanya juga kita adalah manusia ya, kita lahir belakangan, berarti kita harus juga belajar pada teman-teman ataupun yang sudah lahir lebih dahulu, yang berpengalaman, yang baik dari pengalaman atau tidak harus di bangku sekolah kawan, dari pengalaman juga bisa gitu. Kita sharing aja. Mungkin teman-teman punya pengalaman tentang avokat jumbo hawainya atau Markus, bisa diskusi ataupun sharing juga, gak apa-apa kawan. Biar kami saling berbagi ya. Kalau ada varietas avokat apa di tempat teman-teman juga mungkin kami bisa diberikan sampel atau diskusi, mungkin kami minat juga kayak gitu ya, bisa kami kembangkan dan kita distribusikan ke masyarakat seluruh Indonesia atau luar negeri, bahwasanya ini adalah lokal Indonesia atau itu. Karena kita banyak permintaan kawan, baik dari India, dari Bangladesh, itu banyak yang DM. Nanti kan kami tunjukkan ya, kalau kami DM orang-orang dari luar sana itu berminat. Coba kita akan sebentar. Sebagai Sao Black Mexico. Oke, terima kasih kawan sudah mengikuti kami Green Bungkus Hortikultura. Kalau minat bibit silahkan dihubungi kami di WA, nomor kami di kolom deskripsi ya kawan. Terima kasih, thank you very much for your attention and see you next video. Kami ucapkan semoga sehat selalu dan rezekinya selalu lancar, diberi kesehatan selalu. See you and bye bye.